Kebenaran adalah kebenaran. Akan Katakan ya dimanfaatkan untuk oleh ya, pihak-pihak asing katakan yang tidak sampai untuk dengan hari tidak. ini berbagai informasi menunjukkan mereka bergerak masif, mereka bergerak dengan keinginan untuk mengacaukan Pilpres tahun 2024 dan mereka memiliki program menggagalkan pemilu tahun 2024. Indonesia sangat berharga di mata dunia. Indonesia keutuhannya sangat penting bagi anak cucu kita semua. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, kita memiliki 3 capres. Ketiga capres dan cawapres tersebut oleh partai-partai pengusungnya telah memasukkan berkas ke KPU untuk diverifikasi dalam waktu-waktu dekat ini. Sehingga pada saatnya nanti setelah semua terverifikasi dengan baik, maka mereka akan menjadi capres dan cawapres resmi yang akan memiliki kontestasi pemilu pemilihan presiden tahun 2024. Masing-masing capres dan cawapres saat ini sudah memiliki pendukungnya. Bahkan pendukung fanatik pun mulai terbentuk. Mereka tidak mau tahu akan kejadian, akan rekam jejak, atau bahkan akan apa yang akan dikerjakan oleh capres-cawapres yang mereka dukung. Pokoknya yang penting dukungan mereka harus menang, harus jadi presiden. Itulah fenomena yang timbul di masyarakat pada saat ini. Sehingga sobat-sobatku semuanya, benturan-benturan akan mudah terjadi. Pertengkaran-pertengkaran kecil akan mudah terjadi, bahkan mungkin bisa menjadi skala besar. Tak kala pendukung fanatik ini merasa dicurangi atau pendukung fanatik ini merasa kekalahan pada calon yang didukungnya sangat mengecewakan. Nah, inilah yang perlu kita jaga karena kita menginginkan pemilihan presiden 2024 nanti berlangsung dengan aman dan damai. Sobat-sobatku semuanya, pendukung-pendukung itu bermain baik itu di medsos maupun di grup-grup WhatsApp. Saling mengunggulkan apa yang didukungnya. Saling menceritakan kehebatan dari yang didukungnya, saling menjelekkan lawan-lawan yang didukungnya. Bahkan tidak sedikit muncul hujatan-hujatan yang kasar, muncul berita-berita kebencian yang diberitakan dengan kasar. Beda dukungan, beda pilihan adalah hal yang wajar. Tidak menutup kemungkinan dalam sebuah skala yang kecil, yaitu sebuah rumah tangga yang memiliki 3 atau 4 hak suara. Di situ bisa terjadi ada 2 pilihan atau bahkan mungkin 3 pilihan. Tetapi apakah kita akan membiarkan rumah tangga ini terbelah, rumah tangga ini pecah, hanya untuk memberikan dukungan kepada capres-cawapres yang disayanginya, yang dicintainya, yang disenanginya? Hal ini tidak boleh terjadi dan inilah yang diwaspadai oleh pemerintah dan juga yang berkali-kali dibicarakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam setiap kali pertemuan. Penentuan capres dan cawapres pemenang itu nanti ditentukan oleh rakyat. Tetapi jangan sampai rakyat itu terbelah, jangan sampai rakyat itu bertikai dengan sendirinya. Hal-hal yang memicu terjadinya hal tersebut sudah mulai digarap oleh pemerintah, mulai di warning oleh pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan politik identitas sebuah agama sangat diharamkan oleh pemerintah dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat sendiri pun sudah mulai sadar. Di dalam berpolitik kita tidak bisa mencampurkan agama dan kepercayaan kita sebagai sebuah ego yang harus diikuti oleh semua orang yang bersama-sama dengan kita. Karena tak kala kita berdiri di atas ego kita, agama kita, kepercayaan kita menjadi sebuah simbol pergerakan dari dukungan yang kita berikan, maka pada saat itu juga kita akan bermusuhan dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan dengan kita. Ingat sobat-sobatku semuanya, kita memiliki 6 agama resmi dan puluhan bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana semuanya sama-sama mengakui bahwa hanya ada Allah yang memiliki otoritas penuh atas kehidupan kita sebagai umat manusia yang diciptakan untuk kebaikan di mana kita tinggal, bukan untuk perpecahan, bukan untuk bertikai. Beberapa waktu yang lalu, seorang tokoh dari Muhammadiyah melakukan kunjungan ke kantor Partai Nasdem di Gondangdia. Dia diikuti dengan beberapa tokoh lain. Pada saat untuk bertemu dengan sang ketua umum dari Partai Nasdem, orang-orang ini diminta memasukkan daftar.
siapa saja yang akan berkunjung ke situ. Din Samsudin, Wakil Ketua Umum Muhammadiyah, memasukkan 15 nama termasuk dirinya. Nah, sobat-sobatku semuanya, yang terjadi adalah dari 15 nama itu ada satu nama yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, tiba-tiba namanya masuk sebagai peserta yang hadir dalam pertemuan dengan Surya Paloh. Nama itu adalah Syafruddin. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DMI, Dewan Masjid Indonesia. Dimasukkan namanya sebagai peserta yang hadir di situ. Karena merasa bahwa dia tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, dan satu hal lagi yang menjadi catatan penting. Syafruddin mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat politik praktis. Hal itu juga dia terapkan. DMI tidak boleh dan tidak akan terlibat dalam politik praktis mendukung salah satu calon dengan tunjuk hidung. Karena hal itu akan berbahaya, hal itu akan bisa memecah anggota DMI yang belum tentu satu suara. Iklim demokrasi tidak bisa mengharuskan satu suara. Nah, sobat-sobatku semuanya, Syafruddin pun mengklarifikasi. Mantan Kapolri ini merasa tidak suka dan merasa namanya dicatut karena tiba-tiba berada di dalam daftar tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah maksud dari Din Samsudin memasukkan nama Syafruddin ke dalam daftar nama tersebut? Mungkin ada dua pandangan. Yang menurut perkiraan saya, yang pertama adalah karena Syafruddin memiliki nama besar dan berpengaruh di DMI, harapan dari Din Samsudin adalah begitu namanya dimasukkan, maka organisasi sebesar DMI ini akan melihat, oh ternyata wakil ketua umumnya ada di situ, sehingga seluruh anggotanya atau sebagian besar anggotanya akan terlibat dalam dukungan kepada calon presiden dari Partai Koalisi Perubahan. Hal yang kedua, bisa jadi Din Samsudin merasa karena sudah kenal lama dengan orang ini, sudah berhubungan baik sehingga tidak perlu meminta izin dan yakin dia ada di mana, Syafruddin ada di mana, sehingga dimasukkanlah nama itu. Syafruddin sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, tentu gerbong yang ada di bawahnya akan serta-merta masuk ke dalam dukungan Koalisi Perubahan ini. Inilah yang diklarifikasi oleh Syafruddin yang menyatakan bahwa dirinya tidak masuk atau terlibat dalam politik praktis. Apa jawaban dari Din Samsudin? Dia mengatakan bahwa dia hanya menuliskan saja dan itu masih diberikan kata-kata tentatif. Sesuatu hal yang mungkin sangat aneh terjadi jika sekapasitas Din Samsudin menuliskan nama Syafruddin dengan embel-embel tentatif. Tentunya mereka berdua sudah saling kenal dan tidak mungkin ada kata-kata tentatif. Yang terjadi mungkin menurut perkiraan saya memang benar-benar sengaja dituliskan. Bisa saja itu sebuah unsur kesengajaan atau mungkin human error, kita tidak tahu. Yang penting bagi kita adalah Syafruddin sudah mengklarifikasi dan kita berharap pada waktunya nanti lembaga-lembaga keagamaan menjaga umatnya jangan sampai terjadi perpecahan. Beberapa waktu yang lalu di tahun 2017, kubu atau tim pemenangan pemilihan gubernur Anies Baswedan. Pada waktu itu di DKI Jakarta terang-terangan masjid-masjid sebagai tempat ibadah digunakan untuk berkampanye, masjid-masjid dipasangi spanduk dan alat peraga kampanye untuk melakukan dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan ada sebagian masjid yang digunakan untuk menjustifikasi orang yang berbeda pilihan yang tidak mendukung Anies Baswedan, maka segala kegiatan prosesi keagamaan pada saat anggota keluarganya meninggal tidak akan dilayani. Inilah akhirnya terjadi perpecahan di kalangan umat muslim yang tentunya umat agama lain pun harus waspada. Jika kemarin saudara-saudara kita yang muslim seolah-olah agama dan kepercayaan itu digunakan sebagai alat untuk melegalkan dukungan pada tahun 2017, maka bisa jadi pada tahun 2024 nanti agama-agama yang lain pun akan dimanfaatkan. Karena bagaimanapun juga
agama atau kepercayaan memiliki panutan pemimpin tersebut, pemimpin di dalam satu organisasi keagamaan, tentu akan dijadikan panutan oleh umatnya atau oleh jemaatnya, sehingga menjadikan pemilihan menjadi tidak fair, dan proses pemilihan akan menjadikan perpecahan di kalangan umat. Inilah yang perlu kita hargai. Kita acungi jempol kepada Bapak Safruddin, mantan Kapolri. Beliau melihat jika ini diteruskan maka akan terjadi perpecahan di kalangan umat. Dewan Masjid mengeluarkan pengumuman bahkan jangan sampai terjadi lagi. Pada waktu-waktu di depannya nanti masjid digunakan sebagai sarana untuk kampanye mendukung salah satu calon. Politik identitas dengan menggunakan sebuah agama tidak kita kehendaki terjadi di bumi kita tercinta ini. Politik identitas ini bukan hanya memecah umat yang satu agama. Politik identitas cenderung dan bahkan bisa memecah persatuan seluruh anak bangsa di Republik ini, yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diingini akan terjadi, sehingga pada waktunya nanti kekacauan negara kita akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang sampai dengan hari ini berbagai informasi menunjukkan mereka bergerak masif, mereka bergerak dengan keinginan untuk mengacaukan Pilpres tahun 2024, menggagalkan Pilpres 2024 seperti yang terjadi kemarin. Ada 40 hingga 50 terduga teroris ditangkap oleh Densus dan mereka memiliki program menggagalkan pemilu tahun 2024. Sobat-sobatku semuanya, kedepannya nanti kita berharap kita bisa menjaga kerukunan antar warga, kerukunan antar umat. Jangan sampai kita dipecahkan. Pilpres memang penting. Pilpres harus terjadi, pemilihan presiden, penggantian presiden harus ada karena Joko Widodo sudah 2 periode. Tetapi yang pasti adalah kita mengharapkan presiden nanti yang jadi, kita memilih dengan damai. Kita memilih dengan suasana yang nyaman dan bahagia. Jangan sampai kita mendudukan seorang presiden yang dipilih karena pertengkaran, karena perkelahian, dan karena perpecahan di antara anak bangsa ini. Indonesia sangat berharga di mata dunia. Indonesia, keutuhannya sangat penting bagi anak cucu kita semua. Sobat-sobatku semua, mari jaga kedamaian. Pilihlah capres yang tidak pernah terlibat dalam organisasi radikal dan intoleransi. Pilihlah capres yang akan meneruskan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Pilihlah capres yang telah membuktikan bahwa dirinya bisa menerima seluruh rakyat Indonesia ini dengan segala kemajemukannya. Pilihlah capres yang tidak menunjukkan embel-embel agama, meninggikan embel-embel agama dalam visi dan misinya. Karena dengan menunjukkan embel-embel ini, maka kemungkinan capres ini pada waktu dia terpilih akan menjadi tidak fair perlakuannya terhadap agama dan kepercayaannya yang lain. Karena pada awal untuk menjadi dia sudah menggaungkan nama kelompoknya terlebih dahulu. Salam Opidantos.